guys, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang evolusi perbankan di Indonesia. Di era kehidupan ekonomi modern seperti saat ini, lembaga perbankan memiliki peran yang sangat penting. Lembaga ini memiliki peran yang krusial dalam mengatur sistem keuangan yang ada. Sehingga karena pentingnya peran dari lembaga tersebut, maka ia perlu dilindungi oleh hukum dan undang-undang yang berlaku. Nah, untuk mengetahui bagaimana evolusi perkembangan perbankan di Indonesia, serta apa itu perbankan, mari kita simak video berikut. Perbankan adalah segala sesuatu yang mencakup tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan proses serta cara dalam melakukan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan atau lembaga perbankan ini adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dan memberikannya kepada masyarakat. Selain itu, lembaga ini juga memberikan beberapa layanan atau jasa kepada masyarakat, antara lain jasa pemindahan uang, jasa clearing, jasa penagihan, jasa penjualan mata uang asing, dan masih banyak jasa lainnya yang diberikan oleh lembaga perbankan ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang evolusi atau sejarah perkembangan perbankan di Indonesia. Lembaga perbankan ini pertama kali hadir tentunya tidak terlepas dari para kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1746, VOC mendirikan De Bank van Lening untuk mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Indonesia. Seiring perjalanannya, De Bank van Lening tidak beroperasi dengan baik, sehingga pada akhirnya pada tanggal 1 September 1752 didirikan De Bank Koren en Bank van Lening. Namun, bank ini juga tidak beroperasi dengan baik, sehingga pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Pada akhir abad ke-18, pemerintahan VOC di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Belanda. Hindia Timur jatuh ke tangan Inggris setelah masa pemerintahan Herman Willem Dendros dan Jameson. Sejarah mencatat ada beberapa bank yang memiliki peran penting di Hindia Belanda. Bank tersebut adalah DJVS NV, De Postbank, Hoop en Bank, DS Bank, De Algemeene Kredietbank, and Nederland Handelsmaatschappij. Bank yang sukses dan menjadi cikal bakal bank sentral di Indonesia adalah DJVS Bank. Pada tahun 1828, pemerintah Hindia Belanda memberikan monopoli kepada DJVS Bank untuk mengeluarkan uang yang mana pengedaran uangnya ditangani oleh pemerintahnya sendiri. Sehingga sejak saat itu DJVS Bank dikenal sebagai Bank of Issue atau bank sirkulasi. Meski belum sepenuhnya menjadi bank sentral, tetapi DJVS Bank memiliki tugas sebagai bankir untuk pemerintah Hindia Belanda. Hal ini disebabkan karena DJVS Bank mampu menjalani beberapa tugas yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Antara lain tugas tersebut ialah menjadi kasir pemerintah, menyimpan dana devisa, dan menjadi pusat clearing. Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan perekonomian di Indonesia, mulailah muncul bank-bank asing lainnya. Menjelang Perang Dunia Kedua, Hindia Belanda melikuidasi 3 bank Jepang yang beroperasi pada saat itu. Namun, ketika Jepang menguasai Asia Pasifik, bank-bank Belanda, Inggris, dan beberapa bank Cina dilikuidasi oleh pihak Jepang. Pada saat itu, Jepang hanya ingin mengendalikan seluruh keuangannya pada satu bank, dan mereka memilih Bank Rakyat Indonesia yang dimana bank tersebut dioperasikan oleh Putra Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, DJVS Bank mulai beroperasi kembali dan berfungsi sebagai bank sentral. Meskipun pada saat itu DJVS Bank masih menjadi badan usaha swasta dan beberapa bagian sahamnya masih dimiliki oleh tangan asing. Sehingga akhirnya pada tahun 1951 DJVS Bank dinasionalisasikan menurut undang-undang yang ada. Sejak Indonesia merdeka dan sekutu berhasil dikalahkan, bank-bank Belanda dan bank-bank asing di Indonesia kembali beroperasi. Pada tanggal 2 Januari 1946, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memberikan izin pembukaan kembali bank Belanda yang ada di Indonesia. DJVS Bank masih beroperasi sebagai bank sentral dan berkedudukan sebagai badan usaha swasta. Akhirnya, pada tahun 1953, untuk memberikan kemudahan menjalankan kebijakan moneter
dan kebijakan perekonomian lainnya, ditetapkanlah Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Undang-undang tersebut dikeluarkan karena mengingat bahwa DJVS Bank masih berbadan hukum sebagai perseorangan terbatas dan belum bisa leluasa menetapkan kebijakannya. Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah Indonesia melakukan peresmian Bank Rakyat Indonesia sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia ini sempat berhenti beroperasi, tetapi kembali beroperasi setelah adanya perjanjian Renville. Pada tahun 1960, Koperasi Tani dan Nelayan dibentuk yang merupakan hasil peleburan dari Bank Rakyat Indonesia. Nah, pada tahun 1964, Bank Negara Indonesia didirikan dengan berkedudukan sebagai bank sentral. Yayasan Pusat Bank Indonesia dilebur ke dalam Bank Negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu, pemerintah melakukan penetapan kedudukan dari Bank Negara Indonesia ini. Sehingga pada akhirnya pada konversi meja bundar, pemerintah menetapkan dan meresmikan kedudukan dari Bank Negara Indonesia ini sebagai bank umum yang awalnya merupakan bank sentral. Bank merupakan bagian dari sistem keuangan nasional dan sistem perekonomian nasional. Sebagai suatu lembaga kepercayaan, perbankan adalah sebuah pilar dari industri perbankan. Keberadaan bank saling terikat. Jika ada satu bank yang kolaps, tentunya akan mempengaruhi keberadaan bank lainnya. Karena kondisi tersebut, seiring waktu, langkah-langkah pembinaan dilakukan oleh Bank Indonesia yang mempunyai kedudukan sebagai bank sentral. Bank Indonesia bahkan memberikan tugas pembinaan kepada Direktorat Pengawasan dan Pembinaan Bank. Sampai pada akhir tahun 1999, Bank Indonesia diberikan kewenangan moneter dan diberi kewenangan sebagai lender of the last resort. Sebagai lender of the last resort, Bank Indonesia bisa memberikan kredit dalam skema kredit likuiditas dan juga bantuan likuiditas Bank Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Bank Indonesia ditempatkan sebagai lembaga yang independen dan tidak menyalurkan kredit lagi. Ada pula beberapa fungsi dari lembaga perbankan. Yang pertama yaitu sebagai perantara, yang kedua sebagai pemberi dana kepada rakyat, yang ketiga membantu perekonomian, yang keempat sebagai sistem pembayaran, yang kelima sebagai penyedia jasa kegiatan, dan yang terakhir sebagai agen pengembangan. Sekian pemaparan dan pembahasan materi tentang evolusi perbankan di Indonesia. Mohon maaf apabila materi yang saya bahas pada video kali ini kurang lengkap. Sekian dan terima kasih.